Jadi kita termasuk bersyukur ya, ada orang-orang seperti Pak Said Didu yang berteriak nyaring menyadarkan kita bersama agar kemudian hak-hak bersama diperjuangkan. Walaupun mungkin sebentar lagi beliau akan dipenjara. Nggak apa-apa Pak. Dalam perjuangan itu pilihannya menang atau dipenjara, nggak apa-apa. Saya yakin Pak Said Didu tidak sendirian. Memenjarakan Pak Said Didu itu berarti memenjarakan ratusan, mungkin jutaan orang. Nanti rumusan bisnis itu akan juga ada di seputaran Jakarta. Menariknya, kawasan aglomerasi yang termasuk Pastipik di dalamnya itu bukan kebetulan ya, dikuasai oleh wakil presiden kita ke depan menurut undang-undang daerah khusus Jakarta. Jadi bisa menarik juga ini ke depannya akan seperti apa. Dan Jakarta itu adalah kota dengan ratusan triliun uang yang bisa dikelola oleh siapapun termasuk oleh orang yang nanti akan menguasai kawasan aglomerasi. Jadi ada kepentingan bisnis luar biasa antara pebisnis dan yang berkuasa. Ini juga satu titik penting. Kalau kemudian ini gagal kita perjuangkan, bukan tidak mungkin ini akan berimbas kepada isu-isu yang lain dengan kegagalan-kegagalan yang lain. Mari kita buat ini berhasil. Kemarin kalau Garuda Biru bisa berhasil, saya yakin Garuda Hitam juga harus berhasil. Kalau perlu sampai tumbang. Pak Said Didu, Bang Adi, Mas Hardi tadi juga saya lihat. Saya mohon maaf terlambat datang. Tadi pagi tidak bisa jalan tiba-tiba jadi harus ke dokter. Kenapa tetap hadir dengan kondisi begini? Ya sayang saja membiarkan perjuangan Pak Said Didu sendirian. Kan? Mantap. Problematika PIK 2 dan PSN ini sudah jadi gejala nasional. Problematika PSN bukan ternyata tidak hanya di PIK 2, tapi hampir di seluruh wilayah tanah air. Ada sesuatu yang janggal dengan program strategis nasional. Strategis bagi negara, tapi tak strategis bagi warga negara. Itu problematikanya. Salah satu kecacatan besar dari program strategis nasional ini, kalau kita mau sigi dari perspektif Undang-Undang Dasar, yang saya sadar betul Mbak Bibip pasti mengurai hal yang sama. Bayangkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu sudah mulai dengan teks yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Dengan pendekatan azas kekeluargaan. Pertanyaan besarnya, di mana sifat perekonomian dengan sebagai usaha bersama? Bersama siapa? Begitu ya. Atas azas kekeluargaan yang mana? Keluarga siapa? Keluarga Pak Said Didu yang ada di wilayah tanah beliau atau keluarga Pak Mulyono kan? Ini keluarga bisa macam-macam gitu ya. Jadi pendekatan konstitusional saja di titik awal merencanakan gagasan PIK 2 ini sudah bermasalah. Belum kalau kita menggunakan pendekatan pasal 33 yang lain ya, misalnya bumi, air,
dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya lagi, rakyat siapa? Rakyat yang mana? Apakah rakyat yang disebutkan oleh Pak Said Didu menguasai perekonomian kita? Atau rakyat yang kemudian secara politik telah menyumbang ratusan miliar dana untuk kepentingan politik kelompok tertentu? Maksud dibentuknya pasal ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, kalau kemudian program strategis nasional itu tidak strategis bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dia bukanlah sesuatu yang konstitusional. Dia pasti inkonstitusional. Nanti tadi sempat diceritakan soal bagaimana laut dibatasi, diberi pagar. Nanti kalau cerita soal pasal 28H, ya, soal betapa lingkungan hidup harus baik, jadi tempat tinggal yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia, ini juga jadi masalah. Belum lagi kalau kita bicara pasal-pasal hak. Pasal-pasal hak, pasal 28 jenisnya banyak sekali di Undang-Undang Dasar itu memberikan jaminan. Tidak hanya untuk sekedar setiap orang, tetapi juga jaminan bagi setiap warga negara. Bayangkan pilihan kalimatnya, setiap warga negara berhak untuk hidup. Nah, kalau tanah-tanah bisnis itu kemudian diperuntukkan untuk segelintir orang, sudah pasti ini tindakan-tindakan yang melanggar hak orang, hak setiap warga negara. Pertanyaan besarnya, kok bisa negara mengabaikan konstitusinya? Kok bisa pemerintahan tidak baca Undang-Undang Dasar dan kemudian menentang Undang-Undang Dasar itu? Saya punya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah sesuatu yang embodied, ada di diri orang. Orang tahu kebutuhannya dan pasti itu dibicarakan di Undang-Undang Dasar. Lalu kenapa tidak ada kesadaran pemerintahan? Ya sederhana, pemerintahannya punya kepentingan yang lain. Ya daripada membela Pak Said Didu, lebih bagus yang membela saya di bisnis pemilu kemarin. Imbal jasanya jelas gitu ya. Peduli apa dengan Pak Said Didu dan seluruh warga negara Indonesia. Kalaulah perspektif seperti itu ada di kepala, maka seluruh kebijakan bernegara pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasti. Bayangkan berapa banyak warga negara yang jual beli tanahnya tidak berimbang, tidak patut, ada dampak lingkungan hidup yang rusak. Lembaga negara mana saja yang kemudian bicara? Bang Adi, saya tidak melihat teman-teman Komnas HAM nyaring bicara soal ini. Saya tidak lihat ada yang bicara soal kebutuhan lingkungan hidup, Kementerian KLH misalnya, teriak soal potensi bahaya lingkungan hidupnya. Kita tidak melihat ya, sesuatu yang kemudian potensi mengganggu hajat hidup orang banyak, kemudian dipertanyakan bersama-sama. Jadi kita termasuk bersyukur ya, ada orang-orang seperti Pak Said Didu yang berteriak nyaring, menyadarkan kita bersama, agar kemudian hak-hak bersama diperjuangkan. Walaupun mungkin sebentar lagi beliau akan dipenjara. Enggak apa-apa Pak. Dalam perjuangan itu pilihannya menang atau dipenjara, enggak apa-apa. Saya yakin Pak Said Didu tidak sendirian. Memenjarakan Pak Said Didu itu berarti memenjarakan ratusan, mungkin jutaan orang. Kan kemarin sudah dapat pelajaran tuh. Publik diam-diam dipukulin terus, disakitin terus. Tiba-tiba bak-bah ya, bergerak menyerang seluruh simpul-simpul politik ada di Republik. Dan belum berhenti. Kemarin Garuda Biru, September lambangnya Garuda Hitam. Itu mengindikasikan satu hal yang sangat penting menurut saya. Coba Anda bawa satu dari kami. Anda rasakan bagaimana pergerakan kami. Dan saya tidak terbayang kalau kemudian kesadaran orang bahwa apa yang dirasakan oleh warga negara yang ada di PIK 2 itu juga berdampak kepada hak kami, kepada lingkungan hidup kami, kepada kelayakan keluarga kami, kepada hak kami untuk
berekonomi, lalu tiba-tiba mereka marah dan kemudian bergerak bersama. Saya tidak terbayang, ini siklusnya bisa simultan. Ya. Kemarin ada teman-teman mengatakan begini, ya, ini kebiasaan takut bicara mungkin. Jadi mikrofonnya jauh terus. Kalau senior saya yang di ujung itu udah puas di penjara tuh. Dan beliau bersedia menggantikan Pak Said Didu, saya dengar. Saya pikir apapun ya, hari ini kalau kita tidak bergerak bersama, suatu waktu kita akan merasakan dampaknya ke kita. Kita tidak bisa melihat ya penderitaan sekelompok orang lain sebagai penderitaan mereka. Kita harus menyebut itu penderitaan kami. Dan apa yang terjadi di program-program strategis nasional kan juga kita bisa ketahui ya, di beberapa daerah itu jadi masalah. Saya ingat Komodo jadi masalah, di daerah sini juga sudah dikuasai pebisnis yang menjadi objek pariwisata. Saya lupa di satelit Jakarta ini. Yang dijadikan oleh satu pebisnis Pak Haritanu. Lido. Nah, PIK 2 juga sudah kian besar dan saya pikir tanah yang dikuasai luar biasa. Saya tidak tahu ya apakah kemudian Jakarta dan sekitarnya begitu penting sehingga kemudian seluruh tanah mau diambil oleh kelompok bisnis tertentu dan nanti ibu kota dipindahkan gitu ya. Nanti rumusan bisnis itu akan juga ada di seputaran Jakarta. Menariknya, kawasan aglomerasi yang termasuk pasti PIK di dalamnya, itu bukan kebetulan ya, dikuasai oleh wakil presiden kita ke depan. Menurut undang-undang daerah khusus Jakarta. Jadi bisa menarik juga ini ke depannya akan seperti apa. Dan Jakarta itu adalah kota dengan ratusan triliun uang yang bisa dikelola oleh siapapun termasuk oleh orang yang nanti akan menguasai kawasan aglomerasi. Jadi ada kepentingan bisnis luar biasa antara pebisnis dan yang berkuasa. Antara kita yang kemudian menonton bagaimana mereka dengan sombong ya, menggunakan kekuasaannya dan para penguasa yang tidak pernah melihat kita dan kebutuhan kita. Nah, menurut saya kalau secara konstitusionalnya ini sudah terang benderang, ada problematika, PSN tidak boleh melanggar pasal 33, pasal 28, pasal 28D soal kepastian hukum dan lain-lain, dan tidak boleh merugikan warga negara kita dalam hal dan keadaan apapun. Nah, saya merasa ya ini juga satu titik penting. Kalau kemudian ini gagal kita perjuangkan, bukan tidak mungkin ini akan berimbas kepada isu-isu yang lain dengan kegagalan-kegagalan yang lain. Mari kita buat ini berhasil. Kemarin kalau Garuda Biru bisa berhasil, saya yakin Garuda Hitam juga harus berhasil. Kalau perlu sampai tumbang. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Tadi disebut-sebut itu ada yang berpengalaman di penjara gitu ya. Coba kita minta ke depan dulu, Bung Jumhur untuk menyampaikan sesuatu. Diam-diam kita udah mulai curiga kalau dia diam-diam di pojok begitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya satu soal konstitusi dulu ya. Yang pertama, kalau peraturan presiden itu kan biasanya turunan dari undang-undang. Kalau ini turunan langsung dari UUD 45 seperti yang dibuat ini, apakah bisa diuji materikan di Mahkamah Konstitusi? Karena biasanya kan undang-undang diuji, waktu ujinya UUD 45. Perpres kan di bawah undang-undang nih, tapi dia nggak nyantol ke undang-undang, langsung ke konstitusi. Nah itu tentu bertentangan kan pasal tadi itu. Nah saya menanya soal itu, nanti jawabnya belakangan. Perpres apa? Ini soal PSN ini, dia kan langsung pasal ya PP atau Perpres nggak tahu lah itu. Kan itu di bawah undang-undang statusnya kan. Nah, itu yang saya mau tanya tuh, itu benar-benar pengen tahu gitu. Kalau misalnya bisa ya tidak ada salahnya, misalnya ada juga yang melaporkan itu bertentangan dengan apa konstitusi gitu loh. Itu satu. Yang kedua begini, saya tertarik sekali dengan isu ini karena saya pernah di penjara gara-gara urusan ini. Waktu kami kuliah di ITB dulu,
kami melawan Orde Baru melalui penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi ada Badega, ada Gedung Ombo, ada Cimacan, Pulau Panggung di Lampung. Itu semua kayak begini, digusur gitu dengan ganti rugi waktu itu 1 batang rokok tuh, 1 per meter persegi. Sebatang rokok Pak, rokok biasa itu. Kita marah gitu, dia kok bisa begini. Nah akhirnya singkat kata kita ngelawan Orde Baru dan kemudian saya dan teman-teman di penjara 3 tahun. Nah sekarang ini berulang lagi gitu loh, berulang lagi. Waktu itu saya masih kuliah di ITB waktu itu. Mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa nanti bisa mempelajari gerakan mahasiswa pada waktu itu. Sekarang muncul lagi dan saya mendalami lagi soal Max Havelaar yang kebetulan di Banten juga nih, di Lebak. Dulu itu dianggap penindasan Pak, tanam paksa hanya karena rakyat disuruh ngambil 20% lahannya untuk ditanami yang diatur pemerintah. Dan itu kemudian katakanlah dijual kepada pemerintah, kemudian itu ada bupati ya yang kemudian menyalahgunakan sebagian, akhirnya terjadi proses eksploitasi kepada petani. Itu zaman kolonial, tahun 1860-an. Nah sekarang bukan lagi desain, bukan 20% Pak, ini 100% hilang gitu loh. Tanah orang ini hilang di zaman Pak Said ya, ini hilang sama sekali. Jadi karena itu memang ini nggak masuk akal. Saya jadi wake up call saya, memang ini harus ada perlawanan, nggak ada lagi selain perlawanan. Dan perlawanan pertama, saya usulkan forum ini menobatkan Said Didu sebagai Indonesian Douwes-Dekker, Edward Douwes-Dekker. Jadi Indonesian Multatuli. Karena yang satu di Lebak di Banten, ini juga di Banten juga. Nah, jadi kita panggil Pak itu Multatuli itu Pak, pejuang tuh Pak, kalau dalam perspektif perjuang kemanusiaan. Nah, Multatuli Didu lah. Nah, jadi itu kita angkat dia sebagai, karena dia juga sendiri. Nah, cuman bedanya dulu medianya nulis novel, namanya Max Havelaar. Nah, sekarang dia cuap-cuap bukan cuap-cuap di YouTube. Nah, dan itu membangunkan kita semua. Setuju semua ya? Jadi Indonesian Douwes-Dekker adalah Said Didu, atau pejuang kemanusiaan untuk masyarakat Banten adalah Said Didu. Kira-kira begitu. Said Multatuli Didu. Nah, kita kokohkan dalam forum ini. Setuju ya? Tepuk tangan dulu Pak Said Didu nih. Ya. Nah, jadi sejatinya politik itu harusnya ini yang diomongin. Sejatinya politik kan yang ngomongin soal-soal kayak gini harusnya. Jadi kita nggak boleh dilupakan pilpres, pilkada dan apa, tapi kemudian lupa hal-hal yang begitu penting. Jadi menurut saya mudah-mudahan saya bisa terlibat, Pak Said ya, bisa terlibat. Bisa ya? Ya alhamdulillah kalau pasti bisa, dan saya teman-teman di gerakan petani soal reforma agraria dan sebagainya, termasuk kaum buruh Pak. Kaum buruh juga sudah ada komunikasi yang cukup intensif bahwa cara-cara seperti ini adalah harus dilawan. Dan mudah-mudahan insya Allah ada keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pengujian peraturan di bawah undang-undang, PP, Perpres dan lain-lain itu, Permen, Perda, ya bawanya ke Mahkamah Agung. Kayak Kaisang kemarin ya, yang putusan 23 itu. Kenapa ke Mahkamah Agung? Itu perintah Undang-Undang Dasar. Cuman kalau ke Mahkamah Agung itu yang meningkat itu iman kita, Bang Jumhur. Sebab begitu dimasukkan permohonan tidak ada persidangan. Jadi banyak aja berdoa sampai putusan keluar. Nah, itu makanya yang meningkat iman. Jadi lebih banyak teman-teman menyarankan ke Mahkamah Konstitusi, walaupun hasilnya belum tentu juga baik, tapi pertarungannya terbuka. Jadi kalau problemnya ada di PP dan Perpres, pasti ada sangkutannya dengan undang-undang. Pasti ada. Saya yang jamin Bang. Walaupun undang PP-nya tidak diperintahkan, dia PP dan Perpres itu bisa berdasarkan kewenangan. Nanti pasti ada undang-undang yang menyantolnya. Bagaimana supaya PP dan Perpres itu bisa mati dengan sendirinya? Ubah pemaknaan yang ada di undang-undang melalui pengujian terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau kemudian pemaknaannya dibuat pasti sesuai dengan kepentingan konstitusi, maka peraturan yang ada di bawahnya juga akan berimbas dengan sendirinya.
Jadi biasanya kami melakukan begitu. Jadi tidak kemudian bergantung kepada Mahkamah Agung. Bukan tidak bisa ke Mahkamah Agung, tapi terlalu sunyi. Sunyi dalam artian kita nggak bisa tahu apa-apa di Mahkamah Agung itu. Jadi walaupun udah jelas ditafsirkan berbeda ada. Ya banyak sekali. Umur ya. Udah jelas kan itu. Sudah jelas 40 bisa diturunkan kan begitu ya. Nah itu makanya sebagian dari kami selalu berupaya ke Mahkamah Konstitusi walaupun belum tentu menang. Tapi publik bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan cara berpikir hakim bisa dilihat. Di Mahkamah Agung begitu salinan petikan putusan keluar, belum tentu putusannya keluar. Kita tidak tahu apa argumentasi hakim sesungguhnya, lama sekali. Jadi ke Mahkamah Konstitusi menurut saya jadi pilihan. Nanti kita bisa bacakan kira-kira nyantolnya di undang-undang mana. Kan bisa dikejar ya kalau PSN itu ternyata merugikan lingkungan, kita hajar di undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup. Kalau kemudian ada birokrasi administrasi pemerintahan yang bermasalah, di undang-undang PSN itu kita arahkan kepada pengujian undang-undang administrasi pemerintahan gitu ya. Jadi bisa ke sana nantinya. Jadi harus dibaca dulu yang Bang Jumhur maksudkan PP atau Perpresnya seperti apa. Nah, nanti kita akan arahkan ke undang-undang yang mana.